Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan memberikan pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan bersama saya Jamal Nasution. Soal yang pertama. Salah satu upaya yang dilakukan Orde Baru untuk menjaga kestabilan politik adalah dengan menyederhanakan jumlah partai. Beberapa partai difusikan menjadi satu dan realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. Partai politik disederhanakan menjadi dua partai politik dan satu golongan. Fusi atau penggabungan dari Partai Demokrasi Indonesia atau PDI adalah pilihan jawabannya mulai dari pilihan A, NU, Parmusi, PSII, dan Perti. B, PNI, Partai Katolik, Parkindo. Parkindo ini adalah Partai Kristen Indonesia. IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. C, Parmusi, ini adalah Partai Muslimin Indonesia. PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Parkindo dan IPKI. Begitu juga pilihan D, ada gabungan NU, ada Parmusi, Partai Katolik, dan E, IPKI dan Murba, PSII dan Perti. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B, di mana gabungan partai politik tersebut ada Partai Demokrasi Indonesia dari 5 partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Sementara gabungan partai politik untuk Partai Persatuan Pembangunan ada 4, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, dan Persatuan Tarbiyah Indonesia atau Perti. Soal selanjutnya, Malaysia atau disebut juga dengan depresi besar yang melanda dunia juga berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia pada saat itu. Malaysia yang mulai terjadi tahun 1929, di mana Indonesia masih dikuasai oleh Belanda, dan hal-hal berikut terjadi di Indonesia kecuali. Pilihan jawaban A, kemerosotan ekonomi Indonesia. Banyak penduduk meninggal akibat kelaparan. Rakyat Indonesia kehilangan pekerjaan. Rakyat Indonesia mulai bersimpati kepada Jepang. Dan terjadi perang dan perlawanan pada Belanda. Sementara yang ditanyakan poin utamanya adalah peristiwa depresi besar atau Malaysia, kemudian apa dampaknya bagi Indonesia, namun yang bukan berdampak atau kecuali. Maka jawabannya adalah yang E, terjadi perang dan perlawanan pada Belanda. Depresi besar atau krisis Malaysia adalah sebuah peristiwa menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia, terjadi tahun 1929, yang dinamakan The Great Depression atau zaman Malaysia. Depresi ini menghancurkan ekonomi baik negara industri maupun negara berkembang. Volume perdagangan internasional berkurang secara drastis, begitu pula dengan pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Dampak depresi ini adalah kelaparan, kemiskinan, pengangguran, jatuhnya perekonomian. Dan Indonesia bersimpatik pada Jepang karena Jepang banyak membantu Indonesia saat itu. Soal berikutnya, negara Republik Indonesia yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 45 pada kenyataannya belum sempurna sebagai suatu negara. Oleh karena itu, para pemimpin bangsa ini segera menyusun konstitusi negara dan membentuk kelengkapan negara.
Untuk kemudian PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 45, tanggal 19 Agustus 45, dan tanggal 22 Agustus 45. Dari pernyataan di atas, makna penting yang dapat diambil dari pembentukan pemerintahan ialah pilihan jawabannya, Indonesia tidak boleh lagi tergantung pada bangsa lain. Jawaban A ini kurang tepat karena yang dibicarakan atau yang ditanyakan di dalam soal adalah makna penting dari pembentukan pemerintahan. Yang B, Indonesia harus secepatnya mengisi kemerdekaan dengan baik. Tidak ada korelasinya dengan pemerintahan. C, Indonesia mampu mengolah kekayaan bangsanya sendiri. Atau D, Indonesia mampu menentukan masa depannya. Atau yang E, Indonesia harus memiliki tatanan hukum dan pemerintahan. Maka jawabannya adalah yang E. Alasannya karena di dalam soal yang ditanya adalah makna penting yang dapat diambil dari pembentukan pemerintahan yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 45. Hal ini membuktikan atau mengidentifikasikan bahwa Indonesia telah memiliki tatanan hukum. Maka hal ini adalah penegasan bahwa Indonesia harus memiliki tatanan hukum dan pemerintahan sendiri. Soal berikutnya, sistem politik yang terjadi tahun 1998 mengubah sistem politik semakin terbuka diwarnai dengan gejala berbagai konflik seperti pelanggaran HAM, konflik etnis seperti di Sampit, dan konflik antar partai politik yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Bentuk akomodasi penyelesaian konflik tersebut adalah jawabannya A. Mediasi, B. Adjudikasi, C. Koersi, D. Konsiliasi, dan E. Kompromi. Maksud dari soal ini adalah bentuk akomodasi penyelesaian konflik atau bisa disebut dengan bentuk menyelesaikan atau cara berdamai untuk menyelesaikan konflik. Maka arti akomodasi dalam soal ini adalah cara menyelesaikan konflik. Dari pilihan jawaban yang sesuai adalah yang B, adjudikasi. Alasannya adalah bahwa definisi dari pilihan ini seperti mediasi, menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, adjudikasi penyelesaian konflik di pengadilan dengan kata kunci adalah hukum. Maka di soal juga ada kata hukum. Sementara koersi, penyelesaian konflik di mana yang kuat menekan yang lemah. Konsiliasi dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan penengah yang disebut dengan konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih. Sementara kompromi adalah upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Soal selanjutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. Ada 5 kalimat. Berdasarkan data di atas, ciri-ciri pemerintahan parlementer. Pilihan jawabannya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, dan 3, 4, 5. Secara garis besar, sistem pemerintahan itu ada yang presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sementara parlementer ini ada pemisahan antara kepala negara, bisa saja raja, ratu, sultan, atau kaisar, atau bahkan presiden itu sendiri. Sementara kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Maka jawabannya untuk soal ini adalah yang C, 2, 3, 5. Penjelasannya adalah seperti ini. Ciri-ciri parlementer adalah kepala pemerintahannya bisa saja presiden, raja, ratu, sultan, atau kaisar, tergantung negara itu menyebutnya apa. Yang kedua, presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi.
Yang kemudian ada lagi eksekutif atau pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen. Contoh negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah seperti Thailand, Inggris, Malaysia adalah contoh dari parlementer. Sementara contoh dari presidensial adalah seperti Indonesia, Amerika Serikat juga adalah contohnya. Soal berikutnya, seorang pemuda mengendarai sepeda motor ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Pemuda tersebut menerobos karena jalanan dalam keadaan sepi. Perilaku pemuda tersebut sudah menyimpang dari nilai Pancasila, yaitu sila 1, 2, 3, 4, atau 5. Maka jawabannya adalah yang sila keempat. Alasannya, menerobos lampu lalu lintas adalah pelanggaran hukum. Undang-undang lalu lintas adalah produk hukum yang dimusyawarahkan dan disepakati oleh pemerintah dan DPR. Jika mematuhi hasil musyawarah, seperti undang-undang yang disebutkan tersebut, maka ini adalah wujud dari sila kerakyatan, yakni sila keempat. Soal berikutnya, sudah menjadi hal yang biasa pada dewasa ini, seorang siswa menghina dan merendahkan seorang guru. Dan ini adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Ketika jam pelajaran berlangsung, para siswa bernyanyi dan memukul-mukul meja, padahal gurunya sedang menjelaskan materi di depan kelas. Mereka menirukan gaya siswa yang ada di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya neokolonialisme di Indonesia, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan. Contoh soal sudah jelas menjelaskan bahwa yang melakukan pelanggaran ini adalah siswa terhadap guru. Maka ini adalah kaitannya dengan dunia pendidikan. Neokolonialisme secara singkat bisa dikatakan penjajahan zaman baru, di mana ini didefinisikan sebagai bentuk penguasaan suatu negara terhadap negara lain yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan cara yang halus. Bidang yang dijajah mencakup beberapa bidang yang penting bagi suatu negara, bahkan hampir dalam semua hal. Intinya, neokolonialisme adalah penjajahan gaya baru. Upaya bela negara, terutama dalam pertahanan dan keamanan nasional, harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 30 ayat 1, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, serta yang berikutnya adalah Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 2. Untuk materi ini jawabannya sudah tentu pasti karena memang tidak mungkin berbeda karena ini sumbernya adalah dari Undang-Undang Dasar 45. Jawabannya adalah yang D, di mana pilihan jawabannya D itu adalah Pasal 27 ayat 3 mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta Pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Saat ini industri masih sebatas memanfaatkan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang, kecenderungan itu akan berdampak negatif dan menyulitkan. Seharusnya industri di tanah air dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus berkembang ke arah yang sama. Perkembangan IPTEK dan industri dapat, ya ini adalah pilihan jawabannya, maka
Jawaban yang tepat adalah yang C, mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Karena di sini harus ada kemampuan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, dan adanya keselarasan antara industri di tanah air dengan iptek tersebut. Soal berikutnya, kerukunan harus bersifat dinamis, humanis, demokratis. Dinamis yang dimaksud adalah semangat untuk mengembangkan sikap kerukunan, berbagai jalan pikiran yang berbeda yang memfokuskan dirinya ke arah keluar umum dalam masalah, ke jalan keluar umum dalam masalah-masalah atau isu-isu yang berhubungan dengan manusia. Konsep tri kerukunan beragama di Indonesia untuk menjamin agar terjamin adanya toleransi beragama adalah sebagai berikut kecuali: A. Kerukunan intern. Intern adalah dalam ya, di dalam antar umat beragama. Kerukunan antara umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, kerukunan antara umat seagama, dan kerukunan antara umat yang fanatis. Dari pilihan jawaban sudah jelas bahwa pilihannya adalah E, karena kata-kata ini bermakna negatif atau tidak sesuai. Intinya bahwa kerukunan itu ada kerukunan antara umat yang seagama, antara umat yang beragama atau beda agama, atau antara umat beragama dengan pemerintah. Kemudian soal berikutnya, dua masyarakat atau lebih di suatu daerah yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, hidup bertetangga, mereka selalu mengadakan kontak yang kontinu atau berkelanjutan. Tetapi masing-masing masyarakat tetap mempertahankan kepribadian, kebudayaan, dan kehidupan dan hidup berdampingan secara damai serta saling menguntungkan. Hal ini disebut dengan istilah simbiotik, asimilasi, akulturasi, penetration pacific, dan penetration violent. Jadi jawabannya adalah yang A, simbiotik. Arti dari simbiotik itu adalah, kita mulai dari kata asimilasi. Asimilasi adalah ketika budaya A ditambah dengan budaya B akan membentuk budaya C atau budaya yang baru. Akulturasi adalah budaya A ditambah budaya B membentuk budaya campuran. Sementara penetration pacific, masuknya unsur-unsur baru dalam masyarakat yang berlangsung dengan cara damai. Arti pasifik adalah damai. Kemudian yang penetration violente, proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan bersifat merusak. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan violence, atau juga yang artinya adalah bersifat merusak atau memaksa. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah yang berlaku ada dua urusan atau pelayanan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Dua urusan atau pelayanan yang dimaksud adalah sosial dan agama, sosial dan pendidikan, pendidikan dan kesehatan, pangan dan kesehatan, serta kesehatan dan agama. Jawabannya adalah yang C, di mana penjelasannya bahwa kewenangan daerah yang otonomi ada dua, yang wajib disebut dengan obligatori, yakni dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua sifatnya pilihan atau opsional, segala urusan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang tidak diotonomikan adalah hal tentang agama, pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, fiskal dan moneter, ini adalah kaitannya dengan kebijakan ekonomi, serta pengadilan. Soal selanjutnya, tujuan gerakan non-blok ialah kecuali. Jadi gerakan non-blok ini pada dasarnya adalah gerakan yang tidak pro atau tidak memihak kepada blok barat dan blok timur, di mana pada saat itu terjadi pertentangan
antara blok barat Amerika Serikat dengan blok timur Uni Soviet. Tentu jawaban dari soal ini adalah dicari yang lebih baik dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Jawabannya adalah A. Bekerja sama dalam bidang militer dan membentuk fakta pertahanan militer bersama dengan negara adik kuasa. Jawaban ini dianggap jawaban dari soal ini karena yang ditanya di dalam soal adalah kata kecuali. Pemerintah yang tidak transparan pada dasarnya merupakan pemerintah yang cenderung otoriter, tidak akuntabel dan bersikap tertutup dalam pengambilan kebijakannya, sehingga kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Salah satu dampak dari penyelenggaraan pemerintah tersebut adalah, ya tentu kalau pemerintah yang tidak transparan ini pasti akan memberi efek yang negatif atau hal-hal yang negatif. Jadi jawabannya adalah yang E, di mana semua dalam soal tersebut adalah pelanggaran sikap negatif dan tidak baik. Ya, ini adalah soal yang terakhir. Setelah adanya perubahan, maka Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari 21 bab. Adapun bab yang dihapuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 mengenai Dewan Pertimbangan Agung yang terdapat dalam bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, atau bab 8. Ini juga jawaban yang sudah pasti karena sumbernya adalah Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah A, bab 4. Bab 4 itu tentang Dewan Pertimbangan Agung, sementara bab 5 tentang Kementerian Negara, bab 6 tentang pemerintahan daerah, bab 7 tentang DPR, dan bab 8 tentang hal keuangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, berikan komentar atau pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Kemudian silahkan lihat soal-soal field report atau soal-soal FR dan contoh soal-soal TWK lainnya di Instagram jamal.nst. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.